Bagaimana dengan Filipi 3 ayat 20-21? Bagaimana dengan Ibrani 9 ayat 27? Bagaimana dengan Wahyu 11? Bagaimana dengan Maleaki 4 ayat 5? Akan banyak menjadi pertanyaan. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bang? Ya, tentang perbedaan perjanjian lama dengan perjanjian baru apa Kak ya? Perjanjian apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru, perbedaan antara kedua itu Kak. Perjanjian lama itu adalah penglihatan akan masa depan. Penglihatan, vision, masa depan itu sudah terlihat seperti apa. Itulah yang kita kenal sebagai nubuatan, bukan lubuatan ya. Penglihatan akan masa depan. Perjanjian baru itu, penggenapan, benarlah terjadi yang dilihat di masa lalu itu. Jadi kalau Musa, misalnya Musa ya, ini di zaman ini tahun 1500 tahun sebelum Masehi, sudah melihat Yesus itu disalib. Ditulis di dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Dia melihat ada yang disalib. Nah, perjanjian baru itu di 2000 tahun yang lalu, tahun 0 yang kemarin Masehi itu dilihat oleh bangsa Israel. Oh, ini toh yang disalib itu. Nah, itu. Gitu. Naik aja mabok agama. Saya Yahudi ingin bertanya kenapa Torah diambil menjadi perjanjian lama. Torah itu memang perjanjian lama. Kalau kamu nanya kenapa Torah diambil, bukan Torah diambil. Tapi Taurat itu memang perjanjian lama yang dilakukan Allah dengan bangsa Israel. Bukan ngarang, kan kalian nggak tahu apa-apa. Bukunya aja nggak punya kalian. Ya, itu. Kalian nggak tahu kan? Taurat itu bukan diambil. Tapi Taurat itu adalah ajarannya Yesus yang dikasihkan kepada Musa. Dulu Allah berjanji akan menyelamatkan manusia. Semuanya itu janji. Setelah digenapi, maka janji itu jadi terbukti. Ditunaikan. Gitu. Setelah ditunaikan, jadinya apa? Ya perjanjian baru. Sama aja kayak kadrun. Enggak dong. Enggak sama dong dengan kadrun. Karena yang saya bicarakan ini yang sudah terjadi. Kalau kadrun itu ngomong nggak ada yang terjadi. Contoh, orang Yahudi yang dikutuk jadi monyet nggak kejadian. Bulan yang dibelah sampai sekarang ini masih utuh. Loh, kalau yang saya katakan ini ya bukan kayak kadrun. Kenapa? Karena yang saya katakan ini udah kejadian. Yesus disalib udah kejadian. Yesus bangkit udah kejadian. Yesus lahir udah kejadian. Semuanya udah kejadian. Semuanya sudah kejadian. Jadi saya nggak kayak kadrun. Paham ya? Silakan Bang Risman, ada lagi yang mau ditanya? Iya Kak, terakhir pertanyaan saya Kak, pada saat penyaliban Yesus, bukankah, mohon maaf kalau salah Kak, tolong dikoreksi, pada saat penyaliban ada 3 orang yang disalibkan Kak. Siapa orang itu Kak, selain Yesus? Perampok. Coba baca di dalam Mazmur 22. Dia harus terhitung di antara pemberontak. Yang diselamatkan itu yang ditulis di dalam Alkitab, yaitu Santo Dismas. Kenapa? Karena namanya tercatat dalam kerajaan kitab kehidupan. Sementara penjahat yang di sebelah kirinya itu tidak diselamatkan karena dia mengolok-olok Tuhan Yesus. Yang sebelah itu Santo Dismas. Udah? Santo Dismas ya? Iya, yang di sebelah kiri nggak dicatatkan karena nama dia tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Yang tercatat dalam kitab kehidupan itu adalah orang yang di sebelah kanan Yesus. Penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Berarti yang satu lagi nggak dianggap Kak? Bukan nggak dianggap, kan dia menolak. Menolak untuk percaya bahwa Yesus itu adalah raja di atas segala raja.
Dia menolak Yesus itu adalah sang keselamatan itu. Bukan nggak dianggap, dia yang tidak menganggap Yesus sebagai keselamatan. Jangan dibalik dong. Gimana? Iya kak. Mm-mm. Karena sampai sekarang ini saya belum tahu siapa sih di samping kanan kirinya Yesus pada saat penyaliban gitu kak. Saya cari-cari di Alkitab nggak ketemu. Bagaimana kalau kamu mencari namamu di dalam kitab kehidupan? Siapa tahu nggak ada. Nggak nyesel tuh. Daripada nyari nama orang, mending kamu cari namamu. Udah yakin ada di dalam kitab kehidupan. Nah, ini memang akan pedes kalau ngomong sama saya. Daripada kamu sibuk nyariin orang, cari namamu sendiri gitu. Pastiin kalau kamu itu terdaftar dalam kitab kehidupan. Kalau sempet nggak terdaftar, mohon maaf. Nanti sama seperti yang di sebelah kiri Yesus. Nggak ada namamu. Iya kan? Gimana tuh? Bahaya juga itu kak ya. Nah itu makanya Yesus bilang apa di dalam Alkitab? Janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu berhasil kamu usir. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar dalam kitab kehidupan. Kalau namamu sudah ada di dalam kitab kehidupan, maka kamu itu adalah kewargaan sorga. Hati-hati bang, siapa tahu kita kewargaan neraka. Jangan sampai lah kak, amit-amit. Nah, jadi kalau ada ajaran yang mengajarkan menjadi kewargaan neraka, kok pikir aja dulu 20 juta kali mau masuk agama itu. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi kewargaan neraka, karena nanti diselamatkan dari neraka. Oh, saya nggak mau bang, mohon maaf. Tuh. Ada lagi bang, yang mau ditanya bang? Iya yang ya itu aja lah kak dulu. Iya, oke. Kita naikkan yang lain ya. Ya, makasih kak ya. Ya, Tuhan berkati. Ini si Risman ini rajin nanya tempatku ini. Semoga jadi pendengar ya, jadi pelaku firman ya. Bukan Amin, jadi amin, pendengar amin. firman aja ya. Amin. Tuhan Thank you kak, thank berkati. you. Selamat Natal. Ya Tuhan berkati kak, selamat Natal kak. Halo, TMM YSTNDN. Halo. Halo, Nah, silakan Pak mau bertanya. Salam, Salam Pak, salam. salam. Iya. Ada yang mau Ini apa, Kak? Ini Kak saya Kristen. ya, silakan mau bertanya apa? Saya hanya nanya aja ini tentang apa Adam jatuh ke dalam dosa. Hmm. Kenapa? Halo Kak. Iya, kenapa? Ada Maksud, dalam dosa. Lalu, maksudnya jatuh ke dalam dosa itu dia berbuat dosa apa itu Kak? makan buah. Apa itu enggak kiasan? Bukanlah. Yesus suruh jangan makan, terus kok makan. Artinya kan artinya kan Adam melawan Yesus. Melawan Yesus, Jadi- tidak taat terhadap Yesus itu dosa. Karena dosa adalah ketidaktaatan. Ya itu dosa. Jadi iya maksudnya buah itu buah apa itu Kak? Buah itu buah yang tidak boleh dimakan. Oh enggak disebut namanya Kak ya? Enggak. Kenapa? Namamu disebut nggak di dalam kitab kehidupan? Nah itu, jangan sibuk kita nyari nama orang, nyari nama buah, sementara nama kita itu nggak ada di dalam kitab kehidupan, itu nanti bisa bahaya buat kita. Itu. Jadi dosa apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Ya tidak taat. Karena dosa itu adalah ketidaktaatan, perseteruan dengan Allah, melawan Allah. Dosa itu kan melawan Allah. Jangan makan, kau makan. Nah, inilah sebabnya kenapa orang Kristen itu disuruh berpuasa. Karena dosa itu jatuh kepada kita ketika kita tidak bisa menahan perut kita. Nah, di 1 Timotius dikatakan itu latihan badani
berguna hanya untuk sementara. Tetapi ibadah, karena puasa itu ibadah, tetapi ibadah itu berguna untuk kehidupan kita yang saat ini dan yang akan datang. Karena mengandung janji. Nih, saya bawa ayatnya ya. Makanya kenapa hari ini kita udah bebas puasa. Kemarin itu 1 bulan kita berpuasa menjelang kelahiran Yesus ya. Ini latihan jasmani di 1 Timotius berapa nih? Ibadah mengandung nih Bang, 1 Timotius 4 ayat 8 ya, dikatakan gini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup saat ini dan yang akan datang. Itulah puasa. Ini dalilnya di mana kita orang Kristen itu disuruh berpuasa. Supaya apa? Kita itu bisa dilatih agar tidak jatuh ke dalam dosa seperti yang terjadi di saat Adam itu tidak taat kepada Allah. Paham, Bang? Paham Kak, paham. Nah itu, jadi kenapa orang Kristen itu perlu berpuasa? Supaya tidak jatuh ke dalam dosa sama seperti Adam. Coba waktu itu Adam berpuasa, nggak dosa toh? Ya kan? Nah itu Bang, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi menurut kakak itu contoh yang enggak terjadi itu persetubuhan antara Adam dan Hawa. Makanya cuman hanya diperhalus saja makan buah, enggak itu maksudnya itu Kak? Nggak ada. Mana ada Alkitab itu memperhalus jadi bohong kayak yang kau bilang tadi? Tidak bersetubuh. Hubungannya apa? Enggak, soalnya setelah orang itu memakan kan datanglah memanggil, di mana kau Adam, kenapa sembunyi? Buktinya orang itu jadi tahu orang itu telanjang itu Kak. Ya karena mereka sudah terpisah dari Allah. Kan sebelumnya nih manusia ini Bang bersatu dengan Allah, kudus kan. Adam ini mengenakan kemuliaan Allah. Kan manusia diciptakan telanjang. Tetapi karena dihembuskan roh Allah, Allah adalah terang, maka Adam ini bercahaya Bang. Ketika mereka dua telanjang itu belum ada dosa. Mereka ini kan penuh dengan kemuliaan. Abang kalau lihat lampu itu cahayanya yang besar banget, abang nggak bisa lihat bohlam itu seperti apa toh? Ya kan? Karena saking cahaya itu besar sekali. Demikian Adam dan Hawa, sebelum dia jatuh ke dalam dosa, dia bercahaya. Maka dia mengenakan kemuliaan Allah, dia mengenakan Allah. Dia berbajukan cahaya itu. Makanya mereka nggak tahu mereka telanjang. Begitu mereka jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah itu hilang dari Adam dan Hawa. Nampaklah. Akhirnya telanjang. Kemana setelah itu? Mereka menyemat pohon ara. Karena apa? Malu. Karena sebelumnya mereka berbajukan kemuliaan Allah, berbajukan cahaya. Makanya sekarang orang Kristen itu semuanya mengenakan Kristus dengan cara baptisan. Makanya tujuan kenapa Allah itu turun ke dunia, firman itu turun ke dunia diutus oleh Sang Bapa yang mengenakan daging. Yesus itu adalah Allah yang mengenakan daging. Allah mengenakan kemanusiaan. Kita manusia mengenakan Allah. Ini yang artinya sorga tadi. Manunggal. Gitu loh Pak. Jadi tuh sorga itu apa? Yaitu keadaan di mana manusia itu mengenakan Allah, Allah mengenakan manusia. Dan ini adalah kodrat ilahi yang kita ambil. Ini yang dinamakan rupa Allah. Sebelumnya segambar dengan Allah, lalu mengenakan rupa Allah. Siapa rupa Allah? Yesus.
Jadi kenapa Adam dan Hawa itu dosa? Bukan karena dia makan buah itu, karena dia sudah tidak taat. Itu. Jadi bukan salahin buahnya, tapi salahkan Adam yang tidak taat. Nah, sekarang kita manusia ini, Pak. Kita manusia ini semuanya melawan Tuhan dengan melakukan dosa. Makanya tidak ada cahaya kemuliaan di muka kita. Lihat, nggak glowing kita. Ya toh, coba lihat manusia, semuanya pakai baju. Kenapa? Karena nggak ada cahaya, nggak ada kemuliaan Allah di dalam diri kita. Makanya Yesus itu datang ke dunia mengenakan daging, dia memuliakan kita nantinya. Makanya orang Kristen nanti hidup akan seperti malaikat, bercahaya. Tadinya kita sudah diusir karena ketidaktaatan, oleh Yesus kita dipanggil lagi, makanya kita dimampukan untuk taat kepada Yesus. Setelah kita mengenal Yesus, kita berusaha mengerjakan keselamatan, mengerjakan ketaatan itu. Karena Yesus itu sudah mencurahkan Roh Kudus untuk kita manusia ini mampu melakukan ketaatan itu. Gitu, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Silakan, Pak TMMM apa ini? Halo, Pak TM dibuka mute-nya. Tadi saya mute karena lagi bunyi keresek-keresek, Pak. Silakan dibuka mute-nya itu, dipencet aja. Bapak ini kayaknya nggak tahu cara ini ya. Saya turunkan nanti Bapak naik lagi aja. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi sorga itu loh, dimana kita mengenakan kemuliaan Allah. Dalilnya itu ada di dalam Yohanes 17 ayat 24. Gitu. Kita yang dekat dengan Allah, kita akan terkena cahaya kemuliaan Allah. Maka kita semua ini akan menjadi sama seperti malaikat. Karena malaikat itu adalah makhluk cahaya. Gitu. Tapi malaikat bukan diciptakan dari cahaya ya. Malaikat itu diciptakan oleh cahaya sebenarnya. Karena Yesus itu adalah cahaya itu. Cahaya kemuliaan Sang Bapa. Silakan kirim permintaan aja, Pak. Kalau ada yang mau bertanya, Pinci, silakan naik aja. Halo, pro banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat Natal. Terima kasih, Pak. Iya, Mbak. Aku cuma mau tanya ya. Kan banyak komal-komal yang debat lintas agama. Yang mau saya tanyakan, apa hasil daripada debat itu? Saya nggak tahu karena saya nggak berdebat. Saya memberitakan firman Tuhan. Enggak, biasanya bahkan yang aktif banget kan di komal-komal yang debat lintas agama, apa bukan? Saya nggak debat agama. Saya memberitakan firman Tuhan. Oh, memberitakan. Ya kalau memberitakan sih saya setuju sih, karena sebenarnya kita hanya tokoh saja yang berbeda. Tokoh apa sih maksudnya? Saya Iya, kan dengan Bapak ya berbeda lah, Pak. Iya, kan begini ya. Saya tidak akan mengenal Allah kalau tidak diperkenalkan sama baginda Nabi. Sebaliknya pun umat Kristiani nggak bakalan kenal Yesus kalau tidak diperkenalkan Yesus. Bukan, Tuhannya. kalau tidak diperkenalkan Rasul. Iya, intinya kalau tidak diperkenalkan kan seperti itu ya. Berarti kan Ya, hanya jadi hanya Bapak kenal Allah karena diperkenalkan Muhammad. Kami Iya. kenal Tuhan Yesus karena diperkenalkan para rasul kami, Rasul Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Rasul Paulus. Oke. Tokohnya berarti kan berbeda ya. Ya, Nah, sepakat apa enggak Ibu bahwa Tuhan itu sang pencipta alam? Tuhan saya iya. Tuhan itu satu apa berapa? Tuhan itu satu tapi yang ngaku-ngaku Tuhan banyak. Nah, itu baru. Tuhan itu satu, yang ngaku-ngaku Tuhan banyak. Nah, Kenapa kok terjadi? Karena tokohnya berbeda. karena ada iblis yang ingin mau menjadi Tuhan. Ya, kalau saya tuh nggak mau menyalahkan iblis ciptaan Tuhan lah ya, karena iblis pun ciptaan Tuhan. Saya nggak mau menyalahkan ke situ. Tuhan tidak dalam dogma saya ya Pak ya, punten ya. Kalau dalam dogma saya
Tuhan tidak menciptakan iblis, tapi Tuhan menciptakan malaikat, namun malaikatnya ini menjadi iblis, berubah gitu. Sama seperti kayak bapak atau saya gitu, kita punya anak yang kita lahirkan ini anak baik-baik, tapi akhirnya dia milih jadi penjahat atau jadi pembunuh. Tapi apakah dikatakan saya melahirkan penjahat? Kan enggak. Demikian Allah itu menciptakan malaikat, bukan menciptakan iblis. Tapi kalau dia mau jadi iblis itu atas kehendaknya. Jadi kalau anak yang saya lahirkan ini baik, dia mau menjadi penjahat itu karena pilihannya. Jadi kami orang Kristen, punten, ya kami memahami bahwa Allah kami tidak menciptakan iblis, tapi Allah kami menciptakan yang baik. Namun ciptaannya menjadi tidak baik. Sama seperti manusia juga diciptakan baik, tapi namun menjadi pendosa ya karena pilihannya sendiri, karena kehendaknya. Seperti itu dogma kami. Oh, berarti istilahnya bisa dibilang tidak menciptakan semuanya ya? Bukan tidak menciptakan semuanya. Tuhan kami tidak menciptakan ketidakbaikan yang dilakukan ciptaannya. Oke, sekarang saya tanya Pak, apakah Tuhan menciptakan dosa? Oh iya dong. Loh. Saya tanya, apa gunanya dosa? Karena dosa kan ketidakbaikan. Kan gini, Mbak ya. Gimana? Kalau saya ya, Allah itu kan maha segalanya. Kita sudah percaya bahwa Tuhan itu maha segalanya. Ya termasuk, namanya juga segalanya, semuanya kok. Berarti termasuk Allah itu membuat dosa, membuat kita berdosa. Semuanya ciptaan Allah, semuanya. Jadi ketika kita berzina itu ciptaan Allah. Perzinahan itu diciptakan sama Allah gitu. Kalau di dalam pemahaman saya, Mbak, itu pun atas kehendak. Kehendak siapa? Ya Tuhan saya lah. Berarti Tuhan ini ibarat kita gini ya Bang. Kalau saya analogikan, saya ini seorang ibu. Terus saya suka-sukain anak saya, mau saya jadiin anjing, saya jadiin monyet. Ini kan artinya saya jadi manusia nggak bertanggung jawab. Mungkin nggak Tuhan pun demikian seperti saya. Nah ini kan kacau, karena Tuhan itu agung, mulia. Dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak mulia. Setuju toh? Iya, tapi jangan dibandingkan dengan manusia, nggak sebanding lah kedudukan Memang Tuhan. nggak dibandingkan, tapi ketika abang bilang Allah menciptakan dosa, punten ya, ini teman-teman jangan marah ya, kita diskusi loh ya, yang di bawah Menciptakan semua. Kalau iya sebentar saya selesaikan. Jadi kalau Allah menciptakan dosa, berzina itu kan dosa, mencuri itu dosa. Masa Allah menciptakan pencurian? Masa Allah menciptakan perzinahan? Ya. Masa Allah menciptakan pembunuhan? Gimana? Nggak seperti itu Mbak, maksudnya atas kehendak. Berarti Allah yang berkehendak atas hidup kita. Iya dong. Berarti kalau kita berbuat dosa itu Allah yang suruh. Allah pun menghendaki. Kalau nggak menghendaki, ya gini Berarti, ya Mbak. oke, sebentar. Kalau Allah yang menghendaki, berarti kita ini seperti kayak bonekanya disuruh untuk berzina, mencuri, membunuh gitu. Karena berarti kita ini manusia ini boneka dong. Boneka yang melakukan sesuatu atas kehendak Tuhan. Kan beda, disuruh sama kehendak itu kan beda Mbak. Oke, boleh nggak manusia itu melakukan kehendaknya sendiri atau kehendaknya Allah? Kan banyak yang terjadi. Manusia itu melawan kehendak, banyak terjadi. Contohnya misalkan, kenapa dibilang manusia itu melawan kehendak? Sesuatu keinginan, cita-cita yang nggak mampu mendapatkan kita paksakan. Itu kan sama saja. Jadi kalau kita mencuri itu kehendak Allah atau kehendak kita? Yang artinya dalam konsep kehendak itu seperti ini Mbak Agatha. Segala sesuatu seseorang ketika melakukan, bergerak, itu atas kehendaknya. Kayak contoh misalkan, kenapa saya dikatakanlah mengakui bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Kristen yang dipercayai banyak umat, saya pun mengakui itu ada Tuhan. Ya, saya berbandingin begini Mbak, kalau Allah nggak berkehendak, nggak mungkin Kristen sampai terjadi sekarang. Konsep seperti itu loh Mbak, maksudnya kehendak itu. Adanya Kristen sampai sekarang itu pun atas kehendak Allah. Perkara itu berarti dosa juga ada karena kehendak Allah.
Iya, semua apa sih yang nggak bukan milik Allah? Berarti kita bonekanya Allah gitu. Bukan boneka, golek. Nggak mau lah bang. Oke, itu kan dogma abang, tapi di dalam dogma kami enggak. Jadi makanya kita kan berbeda, ajaran kita berbeda. Jadi kalau abang bilang tadi Kristen ada itu karena kehendak Tuhannya kami. Tuhannya abang, kenapa? Karena kita masing-masing umat beragama mengimani, abang mengimani Tuhan abang yang berbeda. Kalau saya imannya yang demikian. Jadi Tuhan kami ini hanya menciptakan yang baik, tidak pernah menciptakan yang jahat. Namun kalau manusia ini memang berbuat jahat, yaitu karena manusia itu berkehendak juga. Soalnya di dalam Injil saya, manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Kalau Allah memiliki kehendak, maka manusia itu yang adalah diciptakan dengan gambarannya Allah juga punya kehendak. Tetapi Tuhan itu menginginkan, inginnya Tuhan itu kita itu taat kepadanya, bukan taat kepada kehendak kita. Iya benar. Itu kan memang keyakinannya ya Mbak Agatha ya. Cuman kalau di dalam pemahaman saya seperti ini. Ya Allah kan maha segalanya, Tuhan sama pencipta. Kalau seandainya menginginkan semuanya harus benar, bisa terjadi semuanya benar. Tapi apa yang terjadi sampai sekarang? Ada yang benar, ada yang salah. Ya itu pun karena ciptaannya Tuhan. Allah kan bisa menciptakan semuanya benar, nggak ada yang salah. Semua karena ciptaannya Tuhan. Berarti penyebabnya, prima causanya bukan Tuhan dong, ciptaannya dong. Karena semua karena ciptaan Tuhan. Adapun sekarang ini berantakan nggak baik karena ciptaannya. Berarti sang prima causanya bukan Tuhan, melainkan manusianya, ciptanya. Loh gimana nih? Gimana? Coba Karena ulang. abang bilang tadi. Jadi adapun terjadi di dunia ini ya banyak sekali hal ya, dosa apa segala. Itu karena ciptaannya. Ini statement abang. Makanya abang mau meluruskannya atau enggak nih? Jadi bukan karena Allah, tapi karena manusianya kan, ciptanya kan. Semua atas kehendak Allah. Baik buruknya manusia itu atas kehendaknya. Allah itu bisa saja menciptakan semua itu benar. Tapi kenapa yang terjadi baik buruk, benar dan salah? Kenapa bisa aja? Kenapa nggak bisa? Kalau Sebenarnya bisa aja, berarti itu kan kayak abstrak gitu ya, kayak nggak pakem gitu loh, nggak ini ya, nggak absolut gitu. Bisa aja, berarti ya bisa aja, iya bisa aja enggak. Mungkin nggak Allah itu tanda tanya seperti itu, kayak ngambang. Bukan ngambang ya, jatuhnya gini. Lah kalau seandainya semuanya benar, Mbak Agatha, mungkinkah Mbak Agatha menciptakan tentang kebenaran? Kan nggak mungkin. Orang semuanya udah benar. Karena Allah itu memang sang kebenaran. Iya, semuanya udah benar. Gini bang, bentar bang. Ini kan Allah itu adalah al-haq, kebenaran, sang kebenaran. Kalau dia yang sang prima causa adalah kebenaran, mungkin nggak dia menciptakan ketidakbenaran? Berarti gelar dia sebagai al-haq atau sang kebenaran itu gagal. Kenapa? Karena dia menciptakan ketidakbenaran. Logikanya. Berarti Allah itu harusnya tidak digelari sebagai sang kebenaran, tetapi kenapa di dalam dogma saya Yesus itu adalah kebenaran, Yesus itu adalah al-haq. Ada ayatnya di dalam Yohanes dikatakan akulah kebenaran. Kalau Yesus itu adalah kebenaran, maka saya percaya yang diciptakan Yesus itu adalah kebenaran, bukan ketidakbenaran. Kenapa? Karena sifatnya Yesus yang adalah sang kebenaran tidak mungkin berpaling dari hakikatnya, karena dia adalah sang kebenaran, bukan sang ketidakbenaran. Maka saya tidak pernah mempercayai Yesus saya menciptakan ketidakbenaran, karena dia adalah sang kebenaran. Mungkin nggak saya adalah seorang perempuan, kalau saya analogikan, mungkin nggak saya seorang perempuan, tapi saya laki-laki? Ya nggak mungkin, berarti saya melanggar kodrat saya, hak saya, hakikat saya sebagai perempuan. Logikanya kan demikian. Saya diciptakan perempuan, masa saya jadi laki-laki? Berarti saya bukan kebenaran saya, hakikat saya, hakiki saya bukan perempuan. Demikian Allah. Roh ibu perempuan apa laki-laki sebenarnya? Perempuan. Mengetahui bisa dibuktikan nggak roh ibu itu adalah roh perempuan?
Tentu bisa. Dengan kepeminiman yang saya punya, saya membuktikan saya wanita. Itu kan wujudnya. Gini loh, Jasadnya. walau gini Pak, mungkin nggak saya ketika saya menjadi seorang ibu menyusui itu tidak berdasarkan roh saya yang menghendaki saya menyusui anak saya, karena roh saya feminisme. Kalau saya tidak perempuan, saya nggak akan bersedia melahirkan anak, karena sejatinya, hakikinya perempuan itu melahirkan. Nah, tidak mungkin saya nggak akan mau melahirkan karena naluri saya. Karena naluri ini kan bicara soal roh, ya. Karena roh saya itu wanita, makanya saya berkehendak melahirkan anak saya, menyusui anak saya. Tentu nggak saya bisa membuktikan roh saya wanita, tentu dengan cara itu tadi. Itu tadi saya jelasin, saya tidak akan mungkin menyusui kalau saya bukan manusia, kalau saya tidak wanita. Ini bisa dijelasin. Makanya saya percaya roh saya wanita, tubuh saya wanita, mindset atau pikiran saya itu pasti wanita. Iya, di dalam pemahaman saya itu kan namanya wadah ya. Wadah dalam diri kita. Badan kita ini kan wadahnya rohan. Cuman pembuktian secara rohnya kita juga nggak pernah tahu, hanya Itu wujud tadi saya kita. barusan ngasih tahu Anda. Saya barusan Iya. buktiin roh Betul. saya wanita. Loh, ini kenapa nggak ditangkap? Jangan lagi menolak penjelasan saya. Saya lagi membuktikan saya wanita. Dengan cara apa? Melahirkan, menyusui. Ini kewanitaan dalam diri saya. Jadi kalau dibilang, kita nggak bisa membuktikan roh itu wanita. Saya sudah buktiin. Iya, Ini maksudnya bisa gini, nggak Mbak. ditolak secara sosial dan secara kedokteran? Tentu bisa. Kedokteran pun bisa membuktikan bahwa wanita itu melahirkan. Itulah sejatinya wanita. Kalau menurut pandangan saya bukanlah sejatinya ya. Kalau pemahaman saya Mbak Agatha ya, kan beda kan namanya pemahaman. Kalau pandangan saya, ya memang jasad kita kan laki-laki dan perempuan. Tapi kita nggak bisa memastikan bahwa ruh kita itu laki-laki atau perempuan. Saya sudah memastikan dan saya sudah membuktikan, kedokteran sudah Ya, membuktikan, itu dunia kan- membuktikan, logika pun membuktikan. Jangan ditentang dong. Sekarang saya tanya, kalau Anda mengatakan tidak bisa memastikan, apalah argumentasi Anda? Iya, jadi begini Mbak Agatha. Argumentasi Anda yang mengatakan bahwa Anda tidak bisa membuktikan Anda laki-laki. Sekarang saya tanya Anda sebagai seorang bapak, maaf punten ya, Anda sudah punya anak? Sudah? Sudah. Anda punya keinginan nggak mendidik anak Anda? Membesarkan anak-anak, bertanggung jawab terhadap anak dan istri Anda? Ya. Anda sudah membuktikan Anda laki-laki. Anda sudah membuktikan, loh, itu secara sosial Anda sudah Betul. membuktikan gender Anda, roh Anda laki-laki. Pertama Betul. yang saya mau jelaskan, Pak, ketika Anda di dalam kartu identitas Anda statusnya laki-laki, mungkin nggak itu hanya badanmu aja yang laki-laki? Karena di dalam badanmu ada rohmu, ada pikiranmu. Tidak mungkin ketika dikatakan kamu female di dalam paspormu atau kamu male di dalam paspormu, ternyata rohmu ngondek. Ya kan, ini kelainan. Ini kan nggak mungkin juga kamu koko. Nah itu penyakit. Ini Mbak Agatha, di dalam pengertian roh, mungkin pengertian dari umat Kristiani, roh itu adalah kayak arwah mungkin. Tapi Ya, roh itu memang nafas, roh itu Ya, memang arwah. iya makanya di dalam pemahaman saya umat Muslim itu namanya sukma, sadulur yang papat, ya. Sukma, roh, nafas itu sama. Iya, dengerin dulu, Saya- dengerin dulu maksudnya. Kenapa di dalam pemahaman saya roh itu bukan sesuatu perwujudan. Karena perwujudan itu adalah sukma. Beda antara roh dan sukma, beda. Kalau roh itu, kenapa saya mengatakan bahwa roh itu nggak bisa dipastikan perempuan atau laki-laki? Karena di dalam pemahaman Islam yang namanya roh itu rasa. Kalau sukma baru dikatakan yang Mbak Agatha bilang, oh saya bisa memastikan saya ini perempuan. Rasa itu bisa diidentifikasi nggak? Bisa. Loh, berarti udah ada dong gendernya. Mungkin nggak kalau Anda gendernya laki-laki, sukanya laki-laki?
Kita bicara rasa. Kita bicara rasa kan? Berarti Anda bisa aja, karena Anda belum bisa mengidentifikasi rasa Anda adalah laki-laki. Berarti Anda bisa jadi suka sama laki gitu, bukan sama perempuan dong. Ya jangan ngeliat ke situ. Wow, loh, ini kan kita mengidentifikasi rasa. Karena Anda mengatakan, karena Anda mengatakan roh itu adalah rasa. Oke, sukma, rasa. Nggak mungkin rasa itu tidak bisa ditentukan gendernya, karena begitu Anda tertarik sama perempuan, berarti gender Anda adalah lawan jenis Anda. Itu yang saya katakan gini Mbak Agatha. Perbedaan antara umat Kristiani dan umat Islam kenapa bisa dibilang beda? Dari pemahaman roh menurut umat Kristiani yaitu adalah sukma. Sedangkan di umat Islam yang namanya roh lah bukanlah sukma. Kalau sukma perwujudan kita, tapi kalau roh itu bukan, gitu loh. Itu kan nggak pernah ketemu. Oke, sejatinya rasa Anda tertarik sama perempuan atau laki? Ya nafsu banget toh. Sama perempuan toh? Berarti Anda laki. Berarti rasa Anda sudah teridentifikasi Anda laki. Oh, udah selesai. Oke, thank you ya Mas ya. Berarti udah tahu ya. Kita berarti bisa nggak kita mengidentifikasi jenis atau gender dari roh? Bisa. Karena Anda sudah tertarik sama perempuan. Kalau Anda tertarik sama laki-laki, berarti Anda bukan laki. Oh. Gini Mbak Agatha, ya, cuman beda pangkal paham saja kita. Karena penganggapan saya itu bahwa roh itu bukan perwujudan kita. Karena tadi Abang bilang roh adalah perwujudan. Sekarang ganti lagi. Saya mendengarkan loh dari tadi. Gimana bisa dijelaskan? Kan awal saya bilang. Semua saya rekam di kepala saya. Iya, kan saya bilang perwujudan itu adalah sukma. Kan beda. Kalau sukma itu adalah roh. Berarti roh tadi barusan Anda bilang tidak sukma itu ada bukan roh. perwujudan. Ini Anda udah belepotan sih sebenarnya. Sukma itu bukan roh. Oke, jadi roh adalah? Roh itu adalah rasa. Rasa adalah? Kamu bisa merasakan nggak? Oh, kan tadi Abang udah bilang kalau roh roh itu saya pahami, ini pernyataan Anda 3 menit 24 detik yang lalu Anda mengatakan Iya, rasa roh bukan itu sukma. perwujudan, Mbak. Roh itu rasa. Jadi yang mana nih? Diputar. Iya, roh itu adalah rasa. Roh itu adalah rasa. Roh itu Yes. adalah sukma. Ya berarti sama dong. Jangan digiring dong. Masa dikatakan roh adalah sukma? Oke, sekarang saya Beda. tanya. Sukma itu wujud nggak? Wujud? Rasa itu wujud nggak? Enggak. Kalau nggak wujud, wujud kan artinya ada. Kalau nggak ada, kenapa ada rasa suka? Itu dibilang rasa, bukan roh. Manis itu wujud nggak? Enggak. Wujud, kenapa? Karena diidentifikasi indera Oh, itu bohong. rasa kita loh. Coba ditunjuk. Ini Pak, makanya Coba kemarin si ditunjuk. Daman. Iya. Makanya saya bilang Iya. Daman Almantiki mati telak kemarin ketika gue bilang kalau kamu katakan rasa itu tidak wujud, sementara ada indera di dalam tubuh manusia itu Sabar, ditunjuk. mengidentifikasi, sabar. Coba ditunjuk. Ada salah satu indera di dalam badan kita ini yang bisa Ya. mengidentifikasi keberadaan rasa manis. Wujud itu tidak bisa direfleksikan hanya dengan penglihatan, Ayo. tetapi dengan Harus bisa pendengaran. Sabar. Saya Iya, iya. katakan, wujud artinya ada. Manis itu ada. Manis itu ada, jelas. Kenapa? Karena lidah pengecap kita bisa mengidentifikasi itu rasanya manis, asin, apapun itu, whatever, bahkan umami. Jadi saya mau mengajarkan teman-teman 1.300 orang termasuk Daman Almantiki, jangan goblok lagi ya, mengidentifikasi perwujudan sesuatu, keberadaan sesuatu itu bukan hanya dengan indera penglihatan, tetapi Ya. pendengaran. Maka saya katakan suara juga wujud. Kenapa? Karena itu adalah gelombang, itu adalah materi yang menempati ruang. Sesuatu yang namanya materi pasti wujud. Iya, tapi pembuktiannya mana? Kan tadi Mbak Agatha Oke, bilang. sekarang saya tanya, kalau Anda minta pembuktian, bagaimana Anda bisa merasakan gula manis? Apa indera apa yang Anda gunakan untuk mengidentifikasi? Karena gini Bang, manis itu definisi. Definisi manis kita dapat ketika kita melakukan uji coba. Uji cobanya di mana? Lidah. Makanya saya kasih tahu teman-teman 1.300 orang inderanya manusia untuk mengidentifikasi wujud
itu ada 5. Makanya kita mengenal dengan panca indera. Peraba, perasa, pembau, ya. Apalagi pendengaran, penglihatan. Jangan cuman ini, mata. Karena bukan, Tuhan itu tidak menciptakan indera kita itu cuman biji mata sehingga kita lihat wujudnya. Tetapi ada suara yang wujudnya kita identifikasi dengan pendengaran kita. Ada rasa yang lidah kita mengidentifikasinya dengan cara mengecapnya. Ada bau. Bau itu juga wujud. Kenapa? Karena ada indera pembau kita yang mengidentifikasi kentut itu nggak enak baunya. Boleh nggak saya bertanya? Oke, thank you ya. Kalian cacat logika. Bahkan saya bisa menjelaskan roh itu ada gendernya. Ini saya katakan, ketertarikan saya terhadap laki-laki membuktikan saya perempuan. Ini bukti. Saya tidak perlu memperdebatkan sesuatu yang sudah saya buktikan, tetapi kalian tidak bisa membuktikan apapun. Nah itu. Saya nggak mau terlalu lama karena saya mengulang. Saya sudah mengulangnya berkali-kali. Saya bukan tipe jenis orang yang berretorika nggak ada isi. Filsafat kosong bagi saya itu sampah. Tetapi filsafat yang mengandung janji itu yang berguna untuk kita semua. Jadi roh aja saya sudah bisa buktiin itu ada gendernya. Apalagi manis saya bisa buktiin itu wujud. Ini terlalu fakta dan terlalu logika. Ketika saya bilang ini manis, indera pengecap saya itu sudah merasakannya. Bahkan angin itu bisa saya buktikan eksistensinya atau wujudnya dengan indera peraba saya. Kulit saya ini bisa meraba sesuatu hal. Nih. Indera peraba saya bisa merasakan ada angin. Bukti. Bisa belajar sekarang? Mungkin nggak musik itu ada? Musik itu sesuatu yang ada. Bisa kita lihat nggak?